Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proposal program kewirausahaan mahasiswa vokasi dan laporan realisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Nyimas Gesti Dewiyanti dari Prodi Akuntansi Manajerial semester 3, Erza Rahmi Andini dari Prodi Akuntansi Manajerial semester 3, dan Kamila Nur Aulia dari Prodi Akuntansi semester 1. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pertama, profil toko. Nama perusahaan atau toko yang kami dirikan adalah The Chips and Shop. Nama ini kami pilih karena produk utama kami berupa keripik Malaysia dan kami juga menjual barang dagangan lain seperti boneka dan juga signet. Nama ini kami pilih untuk mewakili usaha kami agar lebih mudah diterima dan dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, latar belakang memilih ide usaha. Kami memilih ide usaha ini karena yang ingin kami wujudkan yaitu dapat menyediakan produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat, mendorong kemajuan usaha UMKM Kota Batam, dan membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kami menjalankan 3 jenis produk, yaitu keripik Malaysia, boneka, dan juga signet. Produk yang kami jual ini semuanya berasal dari Kota Batam, sesuai tujuan usaha kami, yaitu lebih mengembangkan UMKM yang ada di Kota Batam. Ketiga, proses usaha. Proses usaha ini ada 5, yaitu pertama, studi kelayakan. Bisnis online dimulai sejak awal semester 3 di tahun 2020. Selama persiapan itu, kami selalu mengikuti pembekalan kewirausahaan yang diberikan oleh dosen. Kemudian pada saat itu UTS kami sudah berhasil menyelesaikan proposal usaha yang sudah cukup lengkap dan baik. Selama semester awal itu pula kami menentukan desain mengambil gambar produk, di mana seperti yang sudah kita ketahui dalam penjualan online, hal yang paling penting adalah foto produk. Yang kedua, operasional produksi. Kami memproduksi produk ketika ada pesanan saja. Jadi ketika ada pesanan, kami memproduksi di hari itu juga dan mengirim secepatnya agar menghindari penumpukan barang di gudang. Begitu pula dengan 2 produk lainnya seperti boneka dan signet, itu sifatnya reseller. Kami tidak menyediakan stok barang atau semuanya masih di tangan supplier. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Terdiri dari yang pertama, mengupload produk pada sosial media. Yang kedua, tidak lupa, dan yang ketiga, rutin mempromosikan produk kami melalui fitur story WhatsApp maupun Instagram menggunakan desain-desain yang kami buat semenarik mungkin. Yang keempat, manajemen keuangan. Sumber pendapatan kami direncanakan ada 2. Yang pertama adalah dari penjualan keripik Malaysia, yaitu selisih penjualan dengan harga pokok penjualan, dan yang kedua dari selisih antara modal dan harga jual boneka dan signet. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Yang kami butuhkan dalam usaha ini ada 5 bagian, yaitu fotografer, foto editing, admin toko online, penanggung jawab produk, dan accounting. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian yang juga sangat penting dari presentasi kami, yaitu hasil dari penjualan online dan laporan keuangannya. Jadi, sebenarnya penjualan online kami ini terbagi menjadi 2, yaitu penjualan online melalui marketplace Shopee dan penjualan online di luar marketplace Shopee. Saya akan mulai bahas dari penjualan online melalui marketplace Shopee. Pembeli yang pertama ini berasal dari Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Bang Ai atau Kaniken, dan produk yang dibeli itu adalah 1000 gram keripik Malaysia dengan rasa original pada tanggal 27 Desember tahun 2020 dan diterima pada tanggal 30 Desember tahun 2020 melalui jasa kirim pos kilat khusus. Kemudian pembeli yang kedua itu berasal dari Siak, Provinsi Riau, atas nama Akmal, dan produk yang dibeli itu adalah 1000 gram keripik Malaysia dengan rasa balado pada tanggal 26 Desember tahun 2020 dan diterima pada tanggal 30 Desember tahun 2020 melalui jasa kirim JNT Express dan pembayarannya secara COD. Lalu yang ketiga itu berasal dari Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Rinayanti, dan produk yang dibeli itu adalah 1000 gram keripik Malaysia dengan rasa original dan dipesan pada tanggal 27 Desember tahun 2020 dan diterima tanggal 30 Desember tahun 2020 melalui jasa kirim JNT Express secara COD. Lalu yang keempat ada dari Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Ibnu Majah, dan pembeliannya itu adalah 300 gram keripik Malaysia rasa manis dan dipesan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 dan produk ini masih dalam proses pengiriman melalui jasa kirim JNT Express. Lalu pembelian
bagian yang kelima dari Sidoarjo, Jawa Timur atas nama M. Iqbal Nasution, dan produk yang dipesan itu adalah 300 gram keripik Malaysia dengan rasa balado pada tanggal 6 Januari tahun 2021 dan diterima pada tanggal 11 Januari tahun 2021 melalui jasa kirim JNE Express. Lalu yang keenam itu ada dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Aminuddin Qodri, dan produk yang dibeli adalah 500 gram keripik Malaysia rasa original pada tanggal 4 Januari 2021 dan diterima pada tanggal 6 Januari 2021 melalui jasa kirim JNT Express. Jadi kalau kita lihat dari penjualan melalui marketplace Shopee ini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 6 penjualan ke 5 provinsi atau 6 kabupaten atau kota yang berbeda, di mana 5 produknya itu sudah diterima oleh si pembeli dan ada satu produk yang masih di dalam proses pengiriman. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan sedikit penjualan online kami di luar marketplace Shopee. Jadi kami ada 7 penjualan di luar Shopee, yaitu pada tanggal 6, 7, 14, 21 Desember 2020 dan pada tanggal 7, 8, 9 Januari 2021. Jadi dapat dilihat pada laporan laba rugi kami terdapat 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan melalui penjualan di Shopee dan pendapatan di luar Shopee, di mana didapat laba kotor kami yaitu setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp965.195. Tetapi jumlah itu nantinya masih harus dikurangi lagi dengan beban administrasi dan juga pajak yang sudah dipotong oleh Shopee, sehingga didapat penjualan bersih kami setelah pajak sebesar Rp906.500. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari proses penjualan toko kami. Dalam menjalankan usaha, pasti ada tantangan atau kesulitannya sendiri yang akan kita hadapi, terutama untuk yang baru memulai berjualan melalui marketplace. Marketplace yang kami jalankan ini, The Chips and Shop, baru kami bentuk pada awal November 2020. Kurang lebih proses kami untuk menjual produk hingga mencapai laba sebesar Rp906.500 dan sampai laporan realisasi tugas minggu 14 ini dibuat adalah selama kurang lebih 2 bulan. Tantangan, kesusahan atau kesulitan yang kami alami dari proses berjualan ini adalah yang pertama, pajak barang keluar sangat mahal. Dengan status Kota Batam sebagai kawasan bebas atau free trade zone, maka seluruh barang impor yang masuk ke Batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor. Namun apabila barang keluar dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya, maka akan dikenakan bea masuk dan juga pajak impor. Hal ini sangatlah berpengaruh bagi para pedagang, terutama pedagang online di Kota Batam, di mana harga pajak dan ongkos kirim bisa sama atau bahkan lebih tinggi dari harga produknya. Yang kedua adalah kesalahan memilih produk. Pemilihan jenis produk juga menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis yang kami jalankan. Bisa dikatakan ada kesalahan dalam memilih produk, di mana salah satu produk yang kami pilih adalah boneka. Boneka tersebut adalah jenis produk tekstil yang ketentuan perpajakannya khusus dan jauh lebih tinggi dari produk lain. Hal ini menyebabkan harga kami tidak bisa bersaing dengan toko lain. Walaupun kualitas produknya bagus, tapi yang dilihat pertama kali tentunya adalah harga. Seperti yang kita ketahui, melalui marketplace sangat mudah menemukan penjual serupa yang dapat menawarkan harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama. Yang ketiga adalah kesulitan pengemasan produk untuk dikirim keluar Kota Batam. Ada beberapa jasa kirim yang sudah kami gunakan, diantaranya adalah JNT Express, Pos Kilat Khusus, dan JNE. Ketiganya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Persamaan dari ketiganya sama-sama memiliki batas toleransi kelebihan berat paket yang cukup sedikit menurut kami. Batas toleransi yang hanya 0,3 kilo untuk JNE dan JNT dan hanya 0,2 kilo untuk Pos Indonesia membuat kami mengalami kesulitan tersendiri dalam packaging pengiriman keluar Kota Batam. Di satu sisi, kami harus memberikan pengemasan yang sangat tebal, dan di sisi lain, batas berat juga perlu diperhatikan karena produk yang kami kirim berupa keripik yang sangat rentan mengalami kerusakan walau hanya oleh goncangan.
keuangan. Hal ini menyebabkan keripik yang sampai ke tangan konsumen mengalami sedikit kerusakan. Tentunya hal itu menjadi pelajaran untuk kelanjutan usaha kami. Yang keempat adalah pembelian di Batam lebih menyukai pembelian di luar marketplace. Hal lain yang menyebabkan penjualan keripik kami lebih banyak dijual di luar marketplace adalah karena pembeli di kota Batam lebih suka membeli secara langsung, apalagi pembeli yang berasal dari teman atau kenalan. Selain itu juga lebih menguntungkan untuk kami karena tidak perlu mengurangi harga dan menyesuaikan dengan pajak sehingga keuntungan yang didapat lebih besar. Baik, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hajan Hidayat SPSIMM dan Bapak Adi Irawan Setianto SEMSID yang sudah membimbing kami dalam mata pelajaran kewirausahaan. Ilmu yang Bapak berikan mengenai dunia kewirausahaan sangat bermanfaat untuk kami. Dengan berjualan menambah pengalaman kami bisa berjualan melalui marketplace, di mana hal ini mungkin tidak akan kami lakukan jika tidak ada bimbingan dari Bapak. Thank you for attention. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.